Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin kulkas 2 pintu untuk kerusakan di bagian ruang freezer. Kondisinya seperti ini, kurang dingin sehingga ruang freezer ini tidak difungsikan. Untuk kinerja fan pada ruang freezernya ini masih berfungsi. Oke, jadi kondisinya seperti itu. Lalu di ruang refrigerator, kondisinya saya raba di bagian raknya ini masih terbilang dingin. Kinerja fan pada ruang refrigerator berfungsi dengan baik dan normal. Oke, lalu kita lihat untuk modelnya, yaitu SJ68LA2G. Ini adalah kulkas SAP 2 pintu. Untuk kerusakannya di bagian ruang freezer tidak dingin. Saya raba di dinding-dindingnya ada terasa hangat sedikit. Oke, kita akan intip ke bagian belakang. Di bagian belakang kita lihat ada tabel diagram kelistrikan serta spesifikasinya nampak jelas. Untuk diagram kelistrikannya menggunakan sistem timer. Lalu kita menuju ke bagian dapur pacunya. Saya raba di pipa tekannya ini tidak ada terasa panas. Filter dryer juga tidak ada terasa hangat. Mesin kompresor yang digunakan menggunakan Kibi 91C24GAXO yang kategorinya adalah 1/4 PK. Baik, saya akan lakukan pengukuran terlebih dahulu berapa arusnya saat running ini. Saya pasang tang ampere menunjukkan arus di 1,62 ampere. Wah, cukup lumayan ya. Oke, jadi apa ini kerusakannya? Kita akan cari tahu. Ada baiknya saya akan lakukan pembongkaran di bagian ruang freezer. Saya akan lihat bagaimana kondisi evaporatornya ini. Apakah saljunya terbentuk? Oke, saya lakukan pembongkaran terlebih dahulu. Nah, ini saya akan lihat bagaimana kondisi evaporatornya setelah saya lakukan pembongkaran. Ya, nampak jelas di bagian evaporator, di bagian pipa paling atas terdapat bongkahan es. Nah, seperti ini ya. Jadi saljunya hanya terbentuk sebagian. Untuk kasus seperti ini ada indikasi kebuntuan freon atau sirkulasi freon yang tidak lancar, sehingga salju yang terbentuk pada evaporatornya ini hanya di bagian pipa atasnya saja. Oke ya, jadi seperti itu. Dan kita akan pastikan, saya cabut dulu sumbernya. Langkah pertama seperti biasa, saya akan pastikan apakah ada kandungan gas freon pada sistem.
sambil saya akan pasangkan sedikit pipa kapiler. Oke, saya akan lubangi pipa kapiler ini. Seperti biasa, saya gunakan paku. Saya akan buatkan lubang untuk pipa kapiler. Oh, ternyata pipa kapilernya di sini patah ya. Jadi saya patah saja sekalian. Untuk kandungan gas freon sangat cukup banyak ya. Jadi sudah pasti kulkas ini tidak ada mengalami kebocoran karena kandungan gas freonnya cukup banyak. Ini saya akan buang dulu kandungan gas freonnya sampai habis. Baik teman-teman, setelah kandungan gas freon saya buang, selanjutnya untuk filter dryer ini saya lakukan pergantian saja ya. Karena ini ada hubungannya dengan kebuntuan pada sistem. Namun ada baiknya filter dryer ini saya ganti saja. Oke, saya akan pasangkan juga pentil pengisian dan filter dryer terlebih dahulu. Baik teman-teman, setelah filter dryer terpasang, oke, ini filter dryer yang lama. Saya akan lihat dulu apakah benar filter dryernya rusak. Nah, ini saya akan lihat apakah memang benar-benar kotor di dalam filter dryer ini. Saya akan bongkar ya, kita lihat sama-sama. Untuk filter dryer ini adalah sebagai penyaring kotoran, atau lebih pastinya sebagai pelindung dari pipa kapiler. Jadi perannya filter dryer ini adalah sebagai pertahanan, perlindungan pada pipa kapiler agar pipa kapiler tidak mudah termasuki oleh benda-benda asing seperti serbuk, kotoran yang berasal dari mesin kompresor. Oke, terdapat butiran silika pada filter dryer. Terlihat nampak masih bening, putih ya. Sepertinya filter dryer ini kondisinya masih baik-baik saja. Oke, kita intip di bagian penyaringnya seperti kasa di dalam ya. Saringan di bagian pertama nampak terlihat bersih. Saringan yang kedua seperti kasa ini terlihat juga masih bersih. Oke, tidak masalah ya. Jadi filter dryer kemungkinan sih masih normal, tapi kita ganti. Sudah saya ganti ya yang baru. Jadi kerusakannya ini terjadi kebuntuan di mana ya? Di filter dryer tidak. Oke, saya akan lakukan analisa kerusakan pada unit kulkas ini menggunakan sistem metode vacuum body. Untuk spuyer pentil pengisian saya pasang, lalu saya pasang selang manifold pada pentil pengisian. Jangan lupa dikencangkan.
Oke, keran manifold saya buka terlebih dahulu. Lalu kita nyalakan unit. Kita berikan sumber. Oke, terdapat hembusan udara pada jalur kapiler pembuangan. Saat ini keran manifold saya tutup, maka jarum manifold akan turun. Maka proses pemvakuman berlangsung. Oke, saya akan siapkan cairan metil atau Tauson untuk melihat di mana kerusakannya ya. Oke, seperti biasa saya pasang tutup cairan metil ini pada wadah. Kemudian cairan metil ini saya gunakan sebagai petunjuk untuk mengetahui apa permasalahannya. Oke, biarkan dulu dalam beberapa menit sampai udara yang keluar pada jalur pembuangan kapiler ini sudah mulai sedikit melemah. Oke, seperti ini. Saya berikan cairan metil ya. Lihat, ada gelembung-gelembung udara yang keluar pada jalur pembuangan. Nah, kita bisa lihat dari gelembungnya ini akan nampak apa kerusakannya. Apakah ada kebocoran ataukah ada kebuntuan? Semua jelas terlihat di sini terjawab. Oke, kita amati gelembungnya ini kurang lebih 15 menit ya. Pastikan dalam waktu 15 menit gelembungnya ini harus berhenti. Jadi kita lihat dari gelembungnya ini paling tidak itu 10 menit sampai 15 menit itu harus berhenti ya. Oke, ini kan gelembungnya masih gencar ya, kita biarkan dulu. Kita amati terus gelembungnya ini sambil kita rileks santai dulu ya. Jadi kita akan lihat nanti dalam waktu 10-15 menit apakah gelembungnya ini berhenti atau tidak. Oke, kita amati terus ya gelembungnya ini bagaimana. Nanti kita bisa dapat kesimpulannya.
Baik, setelah saya lakukan analisa kurang lebih 15 menit, cairan metilnya tidak berhenti. Oke, saya tambahkan. Nah, seperti ini. Cairan metilnya kadang berhenti, namun banyak tidaknya ya. Nah, gelembungnya ini. Oke. Jadi dalam waktu 15 menit gelembungnya ini hanya berhenti sesaat, kemudian gelembung lagi. Ini adalah pertanda bahwa terjadi kebuntuan pada sistem, sehingga proses pemvakuman pada sistem ini tidak berjalan dengan sempurna. Oke, kita biarkan dulu ya, berhenti, kemudian gelembung lagi. Nah, seperti ini. Oke, apabila saya tambahkan cairan metil tidak ada pengaruh, gelembungnya ini perlahan-lahan berkurang namun tidak berhenti. Seperti ada sesuatu yang sangat berat gitu ya dihisap, sehingga gelembungnya ini tidak berhenti. Oke. Dan proses analisa ini sudah memakan waktu kurang lebih sekitar 20 menit. Karena di menit 10 sampai 15 itu hanya berhenti sedikit. Kemudian gelembung lagi sampai ini di menit ke-20 juga masih sama saja. Nah, nih gelembungnya deras lagi. Oke, saya cabut dulu sumbernya. Kita lihat apakah cairan metil ini terhisap. Dan ternyata tidak ya teman-teman. Cairan metil tidak terhisap, menandakan ada kebuntuan pada sistem. Seharusnya apabila sumber ini saya matikan, itu secara otomatis cairan metil ini akan terhisap. Oke, dari sini sudah dapat kesimpulan bahwa permasalahannya yaitu terjadi kebuntuan pada sistem. Nah, untuk kebuntuannya di mana? Di filter dryer tadi kita sudah pastikan tidak ada masalah. Jadi saya beranggapan ini terjadi kebuntuan pada pipa kapiler. Oke, kita buktikan. Saya potong saja di pipa kapiler yang menuju ke jalur evaporator. Saya potong saja. Nah, dari sini kita akan tes lagi ya, apakah cairan metil itu tetap terhisap atau tidak. Oke, ya saya potong. Nah, ini saya akan berikan cairan metil. Apakah cairan metilnya terhisap juga? Oh, tidak ya, teman-teman. Jadi fix ini terjadi masalah di pipa kapiler karena terjadi kebuntuan. Nah, tidak terhisap ya. Ini prosesnya ini lagi proses vakum, harusnya terhisap. Jadi pipa kapilernya ini saya anggap sudah rusak dan tidak layak lagi dipakai. Oke, untuk proses pembuktian saya nyalakan unit. Apakah pada jalur pipa kapiler di filter dryer ini menghembuskan udara ya. Saya berikan sumber. Oke. Ya. Terdapat semburan udara pada jalur pipa kapiler yang di filter dryer. Artinya tidak ada masalah ya di bagian filter dryernya ini. Kondisinya normal saja. Namun permasalahannya ternyata terjadi
masalah pada pipa kapiler. Oke, pipa kapilernya berada di dalam unit. Jadi kita akan ganti saja pipa kapilernya dengan yang baru. Baik teman-teman, setelah saya lakukan pergantian jalur pipa kapiler, nah ini pipa kapiler yang baru, saya sambung saja. Oke, saya buatkan lubang di bagian belakang seperti ini. Dan pipa kapiler yang lama tidak saya gunakan, masih tetap ada. Nah, seperti ini ya. Jadi setelah dilakukan pergantian pipa kapiler, dilakukan proses pemvakuman, kemudian dilakukan proses pengisian freon. Kita lihat bagaimana hasilnya pada jalur evaporatornya. Ya, ini pipa kapiler yang lama tidak saya pakai dan saya buatkan kapiler yang baru. Dan hasilnya seperti ini. Proses saljunya sudah mulai terbentuk pada evaporator. Kemudian saya akan rapikan saja kap-kapnya ini. Oke, setelah dilakukan proses perapian pada jalur kap freezer, kinerja fan pada ruang freezer pastikan berfungsi dengan baik. Kita akan biarkan dulu dalam beberapa menit bagaimana hasilnya setelah dilakukan proses pengisian freon. Oke, untuk tekanan freonnya saat ini di skala kurang lebih 10 PSI. Lalu bisa kita lepas saja selang manifold yang menuju ke ventil pengisian, karena proses pengisian freon saya anggap sudah cukup di skala 10 PSI. Oke, untuk arusnya bisa kita lihat saat ini di skala untuk arusnya di 1,7 ampere. Jadi pemasangan pipa kapilernya bebas ya. Boleh di jalur pembuangan air, boleh seperti ini, boleh bebas saja. Yang penting yang mana yang terbaik. Oke, kita intip ke bagian depan di ruang freezer. Untuk dindingnya saya raba terasa hangat, mantap. Lalu di ruang freezer kita lihat hawanya sudah terasa dingin. Lalu kita intip di jalur pipa evaporator, di belakang kapnya ini nampak terlihat ada butiran salju yang sudah terbentuk. Artinya proses pendinginannya ini sudah tergolong mantap. Jadi kesimpulannya proses pengisian freonnya sudah cukup. Rak pada ruang refrigerator juga sudah terasa dingin. Kinerja fan pada ruang refrigerator pastikan berfungsi. Oke, jadi kesimpulannya kulkas ini mengalami kebuntuan pada sistem dan sudah selesai. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.